dan tidak ada toleransi udzur bagi seseorang dalam meninggalkan sholat madama akilan, selagi akalnya sehat. Artinya berbicara hukum fikih mah sholat itu wajib selagi akal apa? Sehat. Sambil berdiri, kalau nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, ya berbaring atau terlentang gitu kan, atau dengan isyarah kepala atau dengan isyarah bola mata, atau nggak bisa dengan isyarah hati, semuanya nggak berfungsi, tinggal di sholatin. Maka jangan ada istilah begini, saya mah belum pantas sholat karena merasa banyak dosa. Justru logika kebalik, justru karena diri ini merasa banyak dosa, merasa belum benar, harus mau sholat biar dosanya diampuni, biar dampak daripada sholat itu pelan-pelan merubah perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim wal ulama, guru-guru kita yang mulia, aparatur pemerintahan setempat, kepengurusan nazir dan kepengurusan Masjid Jami At-Thayyibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepengurusan Masjid Jami Hidayatul Muslimin Mushola Al-Mukarramah Sahibul Istiqomah Al-Ikhlas, beserta segenap para remaja, para pinisepuh, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat tering salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus sholati. Dan yang kedua daripada rukun Islam itu iqamus sholati, mendirikan sholat. Bahasanya iqamu, mendirikan, berarti harus dengan syarat dan rukunnya. Jadi jangan ada peribahasa mendirikan, ada melaksanakan. Kalau melaksanakan ya asal-asal, yang penting terlaksana. Tapi bahasanya ini adalah iqamus sholati, mendirikan sholat, berarti harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Makanya Syekh Nawawi dalam menafsirkan wa yuqimunas shalah bisyurutiha wa arkaniha. Jadi sholat itu adalah harus didirikan plus syarat dan rukun-rukunnya.
Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan asal-asalan gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Wahia afdalul ibadatil badaniyatil zahirati. Wahia dan ibadah salat itu afdalul ibadati, seutama-utamanya ibadah al badaniyatil zahirati, yang sifatnya badaniyah yang zahir. Jadi ibadah badan yang zahir yang paling utama adalah sholat. Maka jangan asal-asalan gitu. Makanya iqamus sholat harus benar-benar didirikan, harus benar-benar dengan syaratnya, dengan rukunnya. Karena sholat itu adalah merupakan ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, yang sifatnya badaniyah yang zahir. Jadi sholat ini ibadah yang paling apa tadi? Yang paling utama, ya. Setelah membaca 2 kalimat syahadat. Jadi bagi umat Islam, maka yang paling utama itu yang pertama ibadah badaniyah yang zahirah itu adalah sholat. Wa ba'daha, dan setelah ibadah sholat yang utama itu as-saumu, adalah puasa. Yang pertama sholat, tuh yang utama. Terus tahapan yang kedua apa? Puasa. Makanya jangan sampai ngebelain puasanya puasa bagus di Ramadan, bagus, tetapi kagak apa? Sama gitu juga. Jadi utamanya adalah apa tadi? Sholat, kemudian puasa, sumal haju, kemudian haji. Gitu. Awas, makanya kalau haji di Mekah pun awas jangan sampai nggak apa? Nggak sholat gitu. Ini maaf Pak, di Mekah, di Madinah juga tergantung kebiasaan kitanya. Kalau di sininya dibiasakan malas, walaupun kita posisi di Mekah di Madinah biasanya ke bawah itu, maka dibiasakan dari sekarang di sini gitu ke bawah itu kadang-kadang. Kenapa? Ya kan namanya saya juga suka jadi mandu, juga pimpinan dalam kadang-kadang melaksanakan ibadah umroh dan sebagainya. Kita melihat gitu. Kadang-kadang kalau nggak dipaksain mah begitu nyampe di Mekah umroh misalkan haji begitu kelar itu ke hotel 5 waktunya kadang-kadang santai aja gitu kan. Nah, ini padahal apa tadi? Padahal yang 5 waktu ini sangat utama gitu. Sholat 5 waktu, puasa, sumal haju, sumal zakatu, kemudian adalah zakat. Jadi yang paling utama ibadah yang sifatnya badaniyah yang zahir adalah sholat, puasa, haji, zakat. Fa farduha afdalul faraid, dan keparduan sholat itu seutama-utamanya keparduan. Jadi keparduan yang paling utama adalah keparduan apa? Sholat itu. Wa nafluha, dan sunnah sholat itu afdalun nawafil, seutama-utamanya sunnah. Wala yu'adzaru ahadun pitarkiha madama akilan, dan tidak ada toleransi udzur bagi seseorang dalam meninggalkan sholat madama akilan, selagi akalnya sehat gitu. Artinya berbicara hukum fikih mah sholat itu wajib selagi akal apa? Sehat. Jadi walaupun sakit tetap wajib. Ini berbicara apa? Hukum, berbicara hukum. Nah, wajib itu. Dan
saking utama-utamanya sholat itu di samping mendatangkan ampunan daripada Allah, sehingga Rasul pernah kepada sahabat perumpamaan sholat 5 waktu itu, perumpamaan seseorang yang di depan rumahnya ada apa? Sungai. Kemudian dia mandi sehari semalam di itu sungai yang depan rumahnya 5 kali. Kira-kira bersih gak dari kotoran badan? Bersih gak? Kalau seseorang mandi 5 kali bersih gak kira-kira? Bapak sehari semalam mandi berapa kali? 2 kali 3 kali aja kan bersih gitu. Apa 5 kali? Nah, kata Nabi begitu pula nih. Kan kita ini hidup terkadang dikit-dikit melakukan apa? Dosa. Maka dengan sholat terkifarati 5 kali sholat, 5 kali dicuci sehari semalam. Jadi penggugur dosa sholat itu. Maka jangan ada istilah begini, saya mah belum pantas sholat karena merasa banyak dosa. Justru logika kebalik. Justru karena diri ini merasa banyak dosa, merasa belum benar, harus mau sholat. Biar dosanya diampuni, biar dampak daripada sholat itu pelan-pelan merubah perilaku. Jadi untuk mendirikan sholat jangan nunggu benar. Justru kita sholat ingin belajar benar. Gitu. Kalau nanti aja saya mah sholat udah bener, mending kalau bener. Kalau kagak bener, udah kagak bener, tambah kagak, atuh celaka. Udah dosa karena akhlak kagak bener, tambah 2 dosa tidak melakukan kewajiban. Maka masalah sholat mah nggak usah nunggu bener dulu. Justru kalau kita merasa diri banyak dosa, tidak bener, sholat. Biar dosa kita diampuni, tobat kita diampuni, perilaku kita mudah-mudahan dengan sholat hikmahnya tambah menjadi lebih baik. Itu paham gak kira-kira? Jadi walaupun kelakuan kita umpama nih belum bener, sholat mah wajib jalan aja. Mudah-mudahan justru dengan kita istiqomah melaksanakan sholat, hikmah yang pertama diampuni dosa, hikmah yang kedua insya Allah perilaku kita pelan-pelan akan berubah ke arah yang lebih baik. Karena inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Dampak hikmah daripada mendirikan sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Timbul kesadaran, pelan-pelan sadar, perilaku menjadi lebih baik. Ustadz, ada orang sholat tapi perilakunya jelek. Sholat aja udah jelek, perilakunya apalagi kalau kagak, kan begitu. Gitu logikanya. Artinya bagaimanapun dengan keadaan kita, sholat adalah lakukan saja. Tinggal akhlak mah pelan-pelan gitu. Jelas ya kira-kira? Seperti dulu Sayyidina Umar itu ketika oleh Nabi diajak sholat, Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, saya masih malu sholat jamaah. Masih malu, kenapa? Kan engkau tahu saya tuh ya Rasulullah mantan preman, kata Umar. Saya masih doyan apa? Saya masih doyan, kata Sayyidina Umar gitu. Masa iya gitu kan? Saya lagi apa? Minum, saya sholat, kata Nabi, asalnya ya nggak apa-apa, asal Umar. Yang penting kamu ayo aja ngikut dulu. Akhirnya waktu itu tuh jadi yang minum ya dia ngikut begitu sholat tuh naik tensinya, akalnya jadi apa? Akhirnya lagi sholat ngacapruk, kata orang Sunda mah. Akhirnya orang jadi ramai. Begitu sadar orang semua fokus sama dia, malu. Tuh kata dia, ya Rasul kan jadi begini. Nah makanya atuh nanti mah begini Umar, nanti mah kalau minumnya di luar sholat gitu. Sebelum sholat atau setelah sholat. Nah pas sholat mah jangan, biar kagak malu gitu. Jangan, pelan-pelan gitu, pelan-pelan sama Nabi. Ya akhirnya Umar di luar sebelum sholat masih tetap apa?
Kadang setelah sholat masih tetap, tapi sholat nah lama. Kata Umar, aduh, timbul hidayah. Lah, kan gua sekarang udah sama Nabi Muhammad. Kan gua sekarang udah mau masa gua mau begini terus ngomong sama Nabi? Ya Rasulullah, sekarang mah saya enggak, insya Allah mau berhenti. Saya udah yakin nih berkahnya ternyata sholat berjamaah. Alhamdulillah ada niatan ingin berhenti dari apa tadi? Deh aja yang munkar itu gitu kan, ingin berhentilah, turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal angsabu rizun min amalis syaiton. Turunnya ayat itu adalah setelah Umar mendirikan sholat, timbul hidayah mau meninggalkan yang munkar, langsung jadi pelan. Maka dalam kita mengajak orang sholat, yang bagaimanapun rangkul dan tanamkan bahwa sholat itu adalah kewajiban, walaupun secara akhlak kitanya belum benar. Justru nanti dampak daripada sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas ya kira-kira? Jadi satu, sholat itu menjadi kiparat apa? Dosa. Yang kedua, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang ketiga, sholat itu adalah obat ruhani dan jasmani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadapi masalah secara manusiawi timbul hazn, timbul sedih dalam hatinya. Ketika ia sedih menghadapi masalah, buru-buru Rasul itu sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat gitu, langsung dirikan sholat, memohon pada Allah gitu atas itu masalah biar diberikan solusi dengan sabar dan sholat itu. Nah, jadi ketika ada keresahan, permasalahan rohani batin, maka Rasul cepat apa tadi? Sholat. Jadi obat ruhani sholat. Salat itu obat jasmani juga. Suatu ketika Abu Hurairah sakit perut. Jadi sama kayak kita gitu kan. Sahabat Nabi juga sakit perut. Kalau kita suka sakit perutnya, karena kan sekarang ini habis Idul Adha sakit tuh pasti panas dalam atau sakit perut ini urusannya. Kebanyakan makan apa? Daging apa? Daging kurban. Bagus, yang penting jangan kurban perasaan gitu. Aduh. Nah itu Abu Hurairah itu tertidur sambil mengeluh, memegang perutnya. Aduh, bahasa kitanya mah, aduh, kata Nabi, Abu Hurairah kenapa? Ente sakit perut? Kata Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, sakit perut. Kata Nabi, kum fasolli, ayo kamu berdiri, kamu bangun, fasolli, kamu sholat, fa inna fi sholati syifa, karena sesungguhnya dalam sholat itu terdapat obat. Akhirnya Abu Hurairah yakin pada Nabi, langsung ambil air wudhu, sholat, habis sholat sembuh gitu. Masya Allah. Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau kita mau istiqomah sholat tahajud di waktu malam 12 rakaat, itu hikmahnya menjadi obat bagi penyakit yang susah disembuhkan secara medis. Obat sholat itu. Makanya dulu ada salah satu guru saya, senior saya, almarhum Kiai Haji Sukma Qasim. Dulu dia kena penyakit darah tinggi, dia kena penyakit diabetes juga, tinggi gulanya. Secara medis itu sedikit kecil harapan sembuh.
Dia yakin bahwa sholat itu obat. Yang namanya kiai atuh 5 waktunya terus dijaga sama dia dengan berjamaah. Rawatibnya terus ditambah malam sholat sunat tahajud 12 rakaat. Yakin sholat obat, izin Allah, masya Allah. Setelah proses sekian waktu dinyatakan oleh dokter normal kembali. Tapi apa? Yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tadi tapi secara syariat tetap jangan mentang-mentang udah tahu begini sakit nggak mau berobat. Nah, yang maksudnya adalah tetap secara syariat lakukan berobat medis, tapi terus juga sholatnya jalan gitu. Kan ada kadang begini tadi, selagi akalnya sehat walaupun sakit wajib apa? Justru timbulkan keyakinan walaupun kita sedang sakit, sedang berobat, selagi akal sehat, ayo perjuangkan sholat. Yakini dengan sholat justru akan mempercepat apa? Kesembuhan gitu ya gitu. Kan kadang-kadang kenapa ini lagi sakit dikit kenapa nggak sholat? Aduh kan saya sakit, takut takut menjadi memperlambat kesembuhan. Dibalik logikanya justru dengan sholat sakit biar cepat apa? Sembuh. Tapi intinya itu adalah apa tadi? Keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah. Tawakal itu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya kira-kira? Jadi sholat itu satu pelebur apa tadi? Pelebur dosa. Yang keduanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga menjadi obat bagi penyakit ruhani dan jasmani. Masya Allah. Bahkan kalau ditelaah secara medis lagi, ketika sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal. Kalau dikaji ternyata itu berkaitan pula dengan kesehatan gitu. Apalagi dikaitkan lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di waktu pagi sholat subuh. Di waktu subuh kita harus sholat berdiri ruku dan karena waktu subuh itu keadaan tubuh kita udah pokoknya kalau dibedah itu masya Allah. Kalau dikaji dikaitkan ternyata sholat itu di dalamnya mengandung kesehatan. Angka insya Allah sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ammal ibadatul badaniyatu, dan adapun ibadah badaniyah al qalbiyatu yang sifatnya qalbu, yang sifatnya hati, kal iman yaitu seperti iman, wal ma'rifati dan ma'rifat, wat tafakuri dan tafakur, wat tawakkuli dan tawakal, was sobri dan sobar, war rojai dan roja, war ridho dan ridho, bil qadai dengan qadha, wal qadar dan qadar, wa mahabbatillahi ta'ala dan mahabbah kepada Allah, wat taubati dan taubat, wa tatakhuri minar rodail dan membersihkan daripada setiap kotoran, katom'i seperti kotoran toma. Fahiyah dan ibadah yang sifatnya tadi qalbiyah itu afdalu min ibadatil badaniyati dhahirati, itu lebih utama daripada ibadah badaniyal dhahirah, hatta minas sholat, sehingga daripada sholat. Kan tadi dikatakan sholat itu seutama-utamanya ibadah badaniyah yang sifatnya dhahir, yang sifatnya dhahir. Kemudian setelah sholat urutan yang keduanya puasa, yang ketiganya haji, yang keempatnya
zakat. Keparduan sholat pun merupakan seutama-utamanya keparduan. Kesunahan sholat pun merupakan seutama-utamanya seutama-utamanya adalah sunnah gitu. Dan tidak ada toleransi udzur bagi seseorang lagi akalnya apa tadi? Sehat. Cuman kan ibadah itu ada ibadah badaniyah dhahirah, ada ibadah badaniyah qalbiyah. Ada ibadah badan yang sifatnya dohir, yaitu tadi seperti sholat dan yang tadi disebutkan sholat, terus lagi puasa, haji, zakat dohir. Ada yang sifatnya ibadah badaniyah qalbiyah, yang sifatnya di dalam hati, kal imani, seperti iman. Iman itu kan adanya di mana? Di hati. Wal ma'rifat, seperti ma'rifat itu adalah ibadah badaniyah yang sifatnya hati, ma'rifat. Wa tafakur, seperti tafakur. Wa tawakul, tawakal. Tawakal itu adalah Allah itu memiliki asmaul husna al-wakil, ya wakil, dat yang maha mewakili. Jadi tawakal itu memasrahkan segala kebutuhan, segala hajat kepada Allah, dat yang maha mewakili. Cuman tawakal yang benar itu adalah maksimalkan ikhtiar, kemudian tawakal, pasrah kepada Allah. Jadi jangan pasrah ujug-ujug pasrah itu mah pesimis gitu. Jadi yang dimaksud tawakal itu ikhtiar dulu, kalau mentok baru tawakal, pasrah. Itu yang benar. Maka diriwayatkan dulu tuh ada sahabat berkendaraan unta, kan gitu. Begitu kendaraan untanya itu di parkiran unta, bahasa sekarang begitu ya, dia langsung turun, untanya kagak diikat. Ditanya sama Nabi, kenapa unta enggak diikat? Tawakal, pasrah aja kepada Allah. Kata Nabi, bukan begitu. Ikat untamu, kemudian pasrah kepada Allah. Itu tawakal. Yakin dan tawakal ini penting. Sehingga dulu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pun kunci keberuntungannya, kunci kesuksesannya itu adalah yakin dan tawakal. Nabi Ibrahim alaihi salam itu kan dulu mau dibakar oleh Raja Namrud. Di tengah kobaran api dibakar. Logika Nabi Ibrahim mentok, ikhtiarnya mentok, mau kabur, mau ngelawan bagaimana? Orang di kerajaan Namrud ngelawan juga mentok, logika mentok. Akhirnya apa? Yakin, tawakal kepada Allah, berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin, tawakal. Akhirnya bagaimana? Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Hei api, menjadi adem dan berikan keselamatan, kenyamanan kepada Nabi Ibrahim. Tuh, yakin, tawakal. Nabi Muhammad SAW ketika diinformasikan yang dijelaskan dalam Al-Quran, sahabat lapor, ya Rasulullah, di kala itu orang-orang kafir Quraisy bersekutu, sehingga ada di Al-Quran namanya surat Al-Ahzab, surat persekutuan. Jadi di kala itu orang-orang kafir ini berbicara dulu, orang kafir itu sepakat dulu itu, sehingga kompak ingin menyerang baginda Rasulullah dan para sahabat. Informasi itu sampai kepada Rasul, ya Rasul, kita kan pasukannya sedikit, orang-orang kafir kompak banyak mau menyerang pada kita. Ini bagaimana? Kata Rasul, kita
yakin, tawakal pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, pasti kita selamat. Gitu. Akhirnya begitu diserang tadi tetap ikhtiar tapi sambil yakin tawakal kepada Allah. Walaupun kelompoknya sedikit tapi yakin tawakal pada Allah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pangqalabu bi nikmati minallahi wa fadli. Terus kesana apa? Palam yamsasu suun. Nah, kalau nggak salah begitu tuh, nanti dibuka di Qurannya. Akhirnya alhamdulillah tuh Rasul dan para sahabat mendapatkan kenikmatan daripada Allah, mendapatkan fadl daripada Allah. Maka Rasul dan para sahabat tidak mendapatkan suun, tidak mendapatkan bahaya, tidak mendapatkan banyak. Artinya selamat, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan pada Allah. Karena dulu mah zamannya zaman apa? Zamannya zaman peperangan, maka masalahnya keselamatan dalam perang. Kalau di zaman sekarang mah masalah yang kita hadapi adalah masalahnya ekonomi, kan begitu ya? Kesulitan dalam masalah ekonomi, nah, kerjaan, usaha, maka awas, dirikan tuh sholat. Dirikan sholat, setelah sholat yakin, tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca 450. Tuh, ikhtiarin dengan usaha dan kerja, insya Allah rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hasbunallah wa ni'mal. Jadi sholat, wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi kalau udah mentok ikhtiar kita, punya masalah apapun, sholat, wasta'inu bis sabri was sholat, kemudian yakin, tawakal, baca apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Banyakin baca itu, gitu. Insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kuncinya mah tetap apa tadi? Sholatnya itu. Nah, tawakal, wasabri, sabar, warroja, dan roja, waridho, dan ridho, bil qadha, dengan qadha, wal qadar, dan qadar. Ridho terhadap qadha dan qadar itu ibadah hati. Jadi hati ini harus ridho terhadap qadha dan qadar. Ada qadha, ada qadar, bedanya apa, Pak? Kalau qadha ketetapan awal, qadar sesuatu yang sudah terjadi. Jadi qadha itu rencana awal. Kalau qadar sudah terjadi, sudah vonis. Maka qadar, takdir tidak bisa dirubah karena sudah terjadi. Yang belum terjadi namanya qadha, yang sudah terjadi namanya takdir. Maka takdir tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah, diikhtiari adalah qadha. Maka la tarudul qadha illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha, ketetapan awal, kecuali doa. Makanya yang bisa merubah qadha ke arah yang lebih baik diantaranya sholat. Karena wasta'inu bis sabri was sholat, la tarudul qadha illa bidu'a. Dan dalam sholat itu termasuk doa. Gitu. Jelas ya kira-kira? Jadi qadha mah sebelum terjadi ketetapan awal. Kalau qadar sudah terjadi. Qadar atau takdir bisa dirubah nggak? Tidak bisa. Takdir mah. Kalau qadha bisa. Gitu. Contoh, sekarang ini dari sekarang ke belakang namanya apa? Takdir. Dari sekarang ke belakang namanya apa? Takdir. Dari sekarang ke depan namanya apa? Qadha. Gitu. Jadi takdir bisa dirubah nggak? Tidak. Kalau qadha bisa. Kenapa takdir tidak bisa dirubah? Karena belum terjadi. Kenapa qadha bisa dirubah? Jelas ya? Nah, yang bisa merubah qadha itu diantara ikhtiarnya dengan apa tadi? Sholat itu tadi. Karena la tarudul qadha illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha, ketentuan awal, kecuali dengan
doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu di situ. Maka insya Allah kalau kita konsisten mendirikan sholat, maka ketetapan awal akan berubah ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa taubati, dan taubat. Wa tatahhuri minar radail, dan bersuci daripada kotoran-kotoran. Itu ada kerjaannya hati, kan ada kotoran-kotoran hati. Katomi, seperti toma, rakus, ria, itu adalah kotoran-kotoran hati. Toma, rakus, ria itu adalah kotoran hati. Fahiya afdalul ibadatil badaniyatil dhahirati hatta minas salat. Fahiya, dan ibadah badaniyah qalbiyah yang tadi seperti iman, makrifat, tafakur, tawakal, sobar, roja, ridho, kodo, ridho terhadap kodo dan kodar, mahabbah kepada Allah, taubat, membersihkan daripada kotoran hati, toma dan sebagainya. Itu adalah ibadah qalbiyah yang mana derajatnya lebih tinggi ketimbang ibadah badaniyah yang sifatnya dohir. Jadi bahasa simpelnya begini, Pak Ustadz puyeng ini bagaimana, gini disimpelin. Depan kan tadi harus dibacain dulu semuanya. Sholat ini adalah seutamanya ibadah, tapi kelasnya ibadah badaniyah dohiroh. Tapi kalau dibandingkan dengan ibadah badaniyah qalbiyah seperti iman, ya utamaan iman. Karena memang syaratnya sholat pun harus iman. Kan kalau tidak iman mah, tuh kan gitu kan. Nah, ada syaratnya harus iman. Nah, ini dalam segi keutamaan levelnya. Nah, tapi kan alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan sudah menjadi orang yang beriman. Tinggal berarti kita secara hati mas sudah beriman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tinggal kita bagaimana melakukan, yaitu ibadah apa tadi? Sholat yang 5 waktu. Nah ini adalah tentang masalah keutamaan sholat. Adapun nanti syaratnya, rukunnya dalam kitab Safinatun Najah nanti depan akan dibahas secara terperinci. Nah inilah rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Ya, syahadat. Nah ini rukun Islam ini harus terus dipatrikan kepada anak cucu kita. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Justru patokannya yang 5 ini. Kenapa makin akhir zaman makin banyak nanti orang yang ngaku nabi? Makin banyak orang yang ngaku nabi, makin banyak orang yang ingin menyesatkan di dalam agama. Itu salah satunya iya gitu. Kalau anak kita rukun Islam ini enggak terus didedelkan, diulang, akhirnya nanti mempelajari konsep Islam itu buyar, tidak punya kesimpulan. Ilmu Allah itu luas, aturan Islam itu luas, tapi setidaknya simpulnya 5 poin rukun Islam. Kalau nggak tahu rukun Islam, nggak digojlok yang 5 ini, nanti dalam berislamnya nggak punya kesimpulan. Oh iya aja nanti ngomong kemana kemari, syahadat rusak. Ayo aja ngomong kemana kemari, ngebahas ini itu 5 waktunya rusak. Ayo aja ini itu zakatnya. Ayo aja ini itu puasanya. Oh iya aja ini itu sukses, tapi giliran bulan haji padahal dia banyak duit, mampu ada kesempatan tidak mau pergi, kan jadi dosa. Makanya patokannya, kesimpulannya dalam Islam itu berapa? 5. Maka jangan sepele. Di semua konsep kajian ilmu dalam Islam dikerucutkan kepada 5 perkara tadi. Betul gak?
ngerucutnya ke situ, ke 5 perkara itu aja patokannya. Silahkan kita mengkaji ilmu dalam Islam setinggi mungkin, bagus, tapi ingat patokannya apa? 5 perkara tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau itu nggak ditekenin, takut yang kayak kejadian akhir-akhir ini. Padahal di situ pusat kajian Islam konon katanya. Bahkan di situ pun ada universitas Islamnya konon katanya. Gelar sarjana bagi di situ ada, tapi bahasa mungkin terlalu lupa terhadap rukun Islam, sehingga haji aja nggak apa-apa, nggak ke Mekah juga, cukup aja kemana hajinya, ke Indramayu katanya. Gimana itu? Tuh, menyepelekan rukun Islam tadinya kurang didedelin rukun Islamnya, sehingga kepleset. Dulu ada di wilayah kulon yang aliran hakekok tuh. Hayo kajian Islamnya kemana-mana, lupa pendudukan Islam. Akhirnya timbul pemahaman sholat cukup ingat Allah. Jadi sholat itu cukup aja kayak mengheningkan cipta, cukup ingat Allah tuh. Gara-gara tuh menyepelekan apa? Rukun Islam. Makanya ulama-ulama dulu, ulama salafus soleh dulu dalam mendidik masyarakat itu, walaupun dia hafal 30 juz Al-Quran, walaupun hafal beragam kitab, tapi dalam kajian mingguan tetap yang dimatengin syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dikucek aja pikirnya, terus diulang-ulang sehingga jelas sasarannya, jelas aplikasi untuk ibadahnya. Nah, kebanyakan kan sekarang ke situnya kagak, kemana ngawang-ngawang aja, ke sana kemari, ke sana kemari, rukun Islamnya lupa. Akhirnya timbul nanti akal-akalan. Nah, makanya kita jangan menyepelekan rukun Islam. Makanya bagus Syekh Salim Al-Hadrami ini kan ulama Jakarta ini. Ya, yang makomnya itu berada di Tanah Abang ini mengarang kitab Safinatun Najah, Masya Allah, yang mempreteli, yang menjelaskan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan rukun Islam yang 5. Maka insya Allah bisa tuntas mempelajari Safinatun Najah ini, diamalkan, selamat dunia dan akhirat, selamat dalam berislam kita. Gitu, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Makanya ini Safinah ini bagus di Jakarta, Safinatun Najah, karena ulama Jakarta ini, waduh, Safinatun Najah luar biasa. Jadi perahu keselamatan. Insya Allah kita mempelajari Safinah, kita amalkan kirim sehari-hari, insya Allah selamat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi tadi jangan dianggap apa tadi? Jangan dianggap sepele. Justru yang gelarnya profesor banyak tergelincir gara-gara nyepelein apa tadi? Rukun Islam. Pergi haji nggak usah ke Mekah, harus kemana tadi? Aduh. Sekarang dulu katanya, dulu juga setiap masa ada aja. Kalau dulu mah ke belakang, kalau ke belakang bukan ke Indramayu haji itu kemana? Ke Bogor. Ada juga ke belakang kayak gitu. Aduh, akibat apa tadi? Akibat menyepelekan apa? Menyepelekan rukun Islam ini. Maka ini jangan disepelekan gitu. Maka Safinah ini menjadi dasar. Maka zaman dulu mau masuk pesantren manapun dulu di Indonesia, pasti fikih dasarnya yang dikajinya apa? Safinatun Najah. Mau masuk manapun, karena ini adalah penting. Ini adalah dasar yang sangat penting dulu. Tapi kalau sekarang yaitu tadi kan, kadang-kadang seiring perkembangan teknologi dan sebagainya, kadang-kadang Safinah dianggap apa? Kitab kecil katanya. Kitab kuno. Udah bosen. Akhirnya pintar keblinger tuh. Iya, akhirnya pintar keblinger nantinya. Makanya kita kajian sebesar apapun, setinggi apapun, tetap Safinah itu dasar pikirnya jangan dilepaskan dari situ. Kalau kitab-kitab yang gede hanya pengembangannya saja, hanya pengembangan, maka dasarnya adalah Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja dulu masalah, yaitu rukun Islam yang kedua adalah mendirikan
sholat. Robbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa pada Allah, ingin dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang semangat istiqomah mendirikan sholat. Maka kita perjuangkan biar diri kita bisa mendirikan sholat tentunya semampu kita. Kalaulah ada yang tertinggal secara fikih tinggal diqodho. Jadi secara hukum sholat itu adalah rukun Islam yang kedua yang sifatnya apa? Wajib selagi akal sehat. Sambil berdiri, kalau nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, ya berbaring atau terlentang gitu kan, atau dengan isyarah kepala atau dengan isyarah bola mata, atau nggak bisa dengan isyarah hati. Semuanya nggak berfungsi, tinggal di salatin, itu mah tinggal disalatin itu aja. Baik, itu saja dulu. Jelas ya? Baik, karena udah mau jam 11 tidak berasa, takut agak siang tapi alhamdulillah. Nah, kalau kan begini jadi semuanya apa namanya? Jadi kita begini ya, kalau yang benarnya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Secepatnya kita bisa menggali kebenaran itu tentunya lewat pengajian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما